Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7, kebaktian Minggu tanggal 6 September 2020. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian Besar Allahku.
kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan, kita berdoa di hadapannya. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh berkat. Pada pagi hari Tuhan, kami naikkan syukur kami, karena Tuhan telah memberikan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan telah pelihara kami hari lepas hari, lebih di hari Sabat ini Tuhan. Ketika Engkau perkenankan kami semua untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini, untuk bersekutu menyembah-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami memperoleh berkat yang luar biasa daripada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hati kami masing-masing, pribadi kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami saat ini, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, hingga dari awal hingga akhir nanti. Kami menyerahkan waktu ini, dan kami menyerahkan doa ini. Kami naikkan hanya di dalam Putra yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Kita akan memuji Tuhan kembali. Pujian Barang Siapa Mau. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita membaca secara bersama-sama. Saya akan membacakan judulnya terlebih dahulu. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu,
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu begitu takut? Mengapakah kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan kembali, pujian hati sebagai hamba. Biar ini membuat Tuhan menjadikan persiapan bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui hati kita, melalui persembahan dan perjuangan kita. Hati sebagai hamba. Persembahan dan perpuluhan kami, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau layakkan. Biarlah persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami percaya hari ke hari limpahan berkat dan kasih-Mu akan selalu melimpahi ke dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan semuanya. Tuhan, kami serahkan doa ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Trio, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Firman Hidup Kekal. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama
baik kami yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, kalau saat ini kami akan bersama-sama merenung, belajar firman Engkau. Biarlah Tuhan, kuasa yang daripada Allah di dalam Roh Kudus-Mu yang akan memberikan hikmat kepada kami semua untuk kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadikan berkat di dalam kehidupan kami mengikut Tuhan Yesus sampai Maranatha. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Baik Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau pada pagi ini kita telah bersama-sama membaca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kisah ini tentu sudah sering kali kita mendengar bagaimana kuasa Tuhan yang terjadi luar biasa. Tetapi kita akan melihat bagaimana beberapa hal yang saat ini kita akan renungkan bersama-sama ketika pada saat itu dikatakan bahwa pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, peristiwa yang terjadi saat itu bagaimana ketika badai itu datang, bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat akan badai itu, menyaksikan akan badai itu, dan merasakan akan badai itu. Karena apa? Akhirnya terjadilah di situ keadaan mereka berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, dari peristiwa ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana bersama Yesus kita melintasi badai, atau bersama Yesus tidak ada badai. Karena seringkali di dalam kehidupan kita banyak kesaksian yang mengatakan ketika kami mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, maka Tuhan menolong saya. Tapi bagaimana ketika mungkin kita merasakan, saya kok tidak pernah merasakan ada badai ya? Kira-kira yang mujizatnya yang lebih menyenangkan yang mana? Apa harus ada badai dulu? Atau selama kehidupan kita tidak ada badai? Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, saat ini kita akan belajar bersama-sama. Pada saat murid-murid pada waktu itu diperintahkan oleh Tuhan, dikatakan Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Dan mereka membawa Yesus bersama mereka. Ingat, Yesus dikatakan mereka membawa Yesus, berarti Tuhan pada saat itu bersama-sama dengan mereka. Karena Yesus yang pada saat itu pada murid-muridnya, para murid-muridnya tentunya tahu siapakah yang mereka ajak itu, yang dia ajak itu, Yesus. Yesus yang memiliki otoritas kuasa atas kehidupan. Nah, tetapi terkadang pada saat ini adalah kita lupa. Para murid-murid pada waktu itu mungkin lupa kalau mereka mengajak Tuhan Yesus. Nah, yang sering terjadi adalah ketika sering kita lupa kalau kita bersama Tuhan Yesus, sehingga saat yang terjadi adalah kita melupakan bahwa Yesuslah yang harusnya menakodai akan perahu itu. Yesuslah yang harusnya menakodai di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang harusnya memimpin, Tuhanlah yang harusnya memerintah akan kehidupan kita. Karena kita tahu siapa Tuhan Yesus. Ketika saya sering di dalam status mengatakan Tuhan menyertai dengan berkat-Nya. Kata menyertai ini yang seringkali membuat saya khususnya senang. Jadi kemanapun, dimanapun, kapanpun, rasanya kita mengikut
Tuhan. Bukan Tuhan ikut saya, tetapi saya mengikut Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa Engkau, mengandung makna bahwa Tuhanlah yang mengendalikan, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang menakodai di dalam setiap langkah hidup kita. Kita mau kemana, kita serahkan pada Tuhan. Kita mau tidur, kita serahkan pada Tuhan. Kadang-kadang secara pribadi saya kadang berkudangsak ketika Tuhan tolonglah jaga tidur kami malam ini. Tidak usah mengatakan jaga, bukannya tidak boleh, tetapi Tuhan kami menyerahkan istirahat kami malam ini. Rasanya kami menyerahkan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang mengendalikan setiap kehidupan kita, dan Dialah yang memiliki otoritas kuasa atas hidup kita. Nah, yang sering kali adalah pada waktu itu ketika ada yang mengatakan, kenapa Tuhan Yesus pada waktu itu tidur? Mungkin murid-murid lupa, ada yang mengatakan mungkin murid-muridnya lupa kalau ada di situ Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus didiamkan saja katanya gitu. Akhirnya daripada gitu udahlah tidur. Kira kalau kita mungkin secara manusia kita lemah atau lesu atau capek gitu kan. Para murid-murid tidak tidur, tetapi Tuhan tidur. Ada yang mengatakan karena Tuhan tidak dipakai, karena Tuhan tidak direken, karena Tuhan tidak diajak, kehadirannya tidak diberitakan saat itu, sehingga tidurlah Tuhan Yesus. Nah, yang pertama tadi saya mengatakan bahwa kita harus meyakini bahwa kita membawa Yesus di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah dari peristiwa ini kita disadarkan. Pada saat itu ketika badai mulai menerpa perahu itu, murid-muridnya merasakan bagaimana rasanya badai, menikmati rasanya badai, mereka mulai merasakan, tenggelamlah aku, matilah kita. Baru sadar pada saat itu, akhirnya apa dikatakan? Maka murid-muridnya membangunkan dia, Yesus. Sadar ketika ada badai di dalam kehidupan kita, bagaimana kita biasanya terus sadar, ingat Tuhan Yesus. Ketika saat itu tidak ada badai, kita tidak ngereken, kita tidak bahasanya, kita tidak pernah mengajak Tuhan Yesus untuk memimpin hidup kita. Tetapi ketika ada badai, ketika kita hilang arah, ketika kita hilang tujuan, ketika kita hilang jalan kita, maka di situ kita sadar. Murid-murid pada waktu itu sadar. Nah, kesadaran di sini saya melihat bahwa apakah pada waktu itu tentunya Tuhan juga merasakan bagaimana ombak mulai mengayun perahu itu. Apakah Tuhan kok ya apa bahasanya orang tidur itu, istilahnya benar-benar tidurnya itu luar biasa sehingga digugah pun tidak bangun. Antara dibangunkan dengan keadaan perahu yang sudah mulai oleng tentunya juga dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan ingin murid-murid pada saat itu sadar bahwa di situ ada Tuhan, sehingga ada perkataan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ketika kita membaca ayat berikutnya, ketika Tuhan mengatakan, mengapa begitu kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan mengingatkan kepada mereka bagaimana Dia ada di dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka harus mengandalkan Dia. Kita harus sadar siapakah Tuhan itu. Kita harus sadar bahwa Tuhan hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tidur. Disadarkan para murid pada waktu itu. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini,
Mari kita diingatkan melalui firman Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya ketika murid-murid di situ katakan, engkau tidak peduli kalau kita mati. Tentunya dengan perkataan ini adalah perkataan yang secara manusia orang mengatakan, kok ya kebangetan toh murid-murid itu. Ketika dia katakan engkau tidak peduli. Nah, padahal dengan iman yang dimiliki, dengan keyakinan yang dimiliki oleh murid-murid pada waktu itu, siapakah Tuhan itu? Saat ini kita juga diingatkan, siapakah Tuhan Yesus yang kita miliki? Bukan hanya Sang Juru Selamat, tetapi Dia yang adalah Immanuel itu. Tentu Dia sangat peduli di dalam kehidupan kita. Sehingga kata-kata Guru, Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan masalahku? Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan masa depanku? Tuhan, apakah engkau tidak peduli ketika saya harus berhadapan dengan berbagai masalah? Terlebih kalau saat ini dimanapun ada masalah. Kita harus, yang kedua tadi adalah sadar. Kita sadar bahwa Tuhan Yesus hadir. Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, jangan menanti badai datang. Jangan kita menanti sampai badai datang kita baru mencari Tuhan. Tetapi biarlah kita sadar, kita merasakan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, sehingga Tuhanlah yang poin pertama tadi, biarlah Tuhan yang memahkodai kehidupan kita, menakodai kehidupan kita. Dialah yang menyetir, dialah yang memimpin kehidupan kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami. Hari ini pekerjaan kami, masa depan kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Jangan kita melangkah dulu baru setelah bertemu dengan badai kita bingung. Harus serahkan penakodaan kepada Yesus. Mulai saat ini, dimanapun, kapanpun, di saat sedang apapun, biarlah Tuhan Yesus yang menakodai hidup kita. Sehingga hidup kita meyakini bahwa hidup kita tanpa badai itu terlebih merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam arti adalah jangan menunggu ada badai baru kita merasakan mujizat. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika Tuhan yang memimpin kita, ketika Tuhan yang menakodai kehidupan kita, maka badai itu tidak terasa karena kita pasrah kepada Tuhan. Apa itu badai, apa itu angin puting beliung, apa itu angin topan, dalam Tuhan Yesus, Tuhan kami serahkan. Biarlah kami melalui semuanya itu bersama dengan Tuhan. Kita harus tahu, kita harus sadar, kita harus yakin bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa tidak meninggalkan kita. Tuhan senantiasa tidak tidur. Seperti firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan. Dia mengatakan sekali-kali tidak akan membiarkan dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Maka mujizat terjadi ketika dalam kehidupan kita, segala kehidupan kita bersama Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, yang memimpin kita, yang menguasai kehidupan kita, kita berserah kepadanya. Biarlah kita bersama Dia melampaui kehidupan ini
dalam keadaan apapun kita serahkan kepada Tuhan, maka mujizat terjadi sehingga badai-badai itu tidak akan terasakan di dalam kehidupan kita karena ada Yesus. Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ketika kami boleh mengingat kembali akan peristiwa yang terjadi saat itu. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya menghadapi akan badai di tengah danau, bagaimana para murid pada saat itu merasakannya. Bahkan mereka sangat-sangat ketakutan. Tetapi ketika mereka mengingat Yesus ada bersama-sama dengan mereka, ketika mereka membangunkan Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan menghadik angin itu dan redalah semuanya. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu saat ini senantiasa merasakan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Seperti hanya pada saat murid-murid pada waktu itu, biarlah kami terus meyakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus bersama-sama di dalam kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang memiliki otoritas kuasa, biarlah kami senantiasa menyerahkan segala kehidupan kami semuanya ke dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang menahkodai setiap langkah kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu hanya berserah penuh ke dalam tangan kuasa Engkau. Segala kehidupan kami hari ini dan selamanya, segala permasalahan kami, segala kerinduan kami, segala beban kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan pasti akan menolong kami, dan bersama Tuhan kami akan mampu melampaui, melewati akan badai-badai kehidupan saat ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Hanya dalam tangan kuasa Engkau kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, berserah ke dalam tangan kuasa Engkau. Segala kehidupan kami hari ini dan selamanya, damai berkat Tuhan menyertai dan memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan firman Tuhan. Dengan pujian mujizat terjadi setiap hari. Mari kita akan berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya
Bapa di dalam surga, itulah yang terus kami rasakan dan kami rindukan. Ada mujizat Tuhan terjadi setiap hari, dan ketika saat ini kami bersama-sama menyerahkan syafaat kami, biarlah Tuhan, Engkau terus menolong bangsa kami, untuk kami bangsa ini boleh keluar dari keadaan pandemi ini ya Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan limpahkan kepada para penyelenggara negara kami, pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat, sehingga keputusan ketetapan yang mereka ambil adalah langkah yang daripada Tuhan, baik itu dalam menghadapi pandemi, baik itu dalam menghadapi keadaan keuangan negara. Tuhan akan menolong bangsa kami. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh warga negara Indonesia. Biarlah mampukan mereka, dan biarlah mereka akan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang taat dan patuh kepada apa yang dianjurkan, yang ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga bersama-sama dengan pemerintah, rakyat, kami boleh bersama-sama mengatasi akan penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Biarlah virus ini akan cepat berlalu di bumi Indonesia ini. Kami hanya mengandalkan kuasa Tuhan, kami hanya mengandalkan pertolongan Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga dalam tangan kuasa Engkau Tuhan, akan gerejamu ini dan juga cabang-cabang di Kendengan dan juga di Kanjuran. Tuhan juga memberkati di dalam pertumbuhan iman dan juga jumlah kami. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan kami semuanya, setiap pribadi-pribadi dalam tangan kuasa Engkau. Setiap anak-anak Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan biarlah Engkau terus berkati akan mereka semua. Di dalam iman mereka, Tuhan terus tambahkan. Biarlah iman mereka akan semakin Tuhan kuatkan ya Bapa. Yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang undur Tuhan akan tangkap mereka kembali. Yang saat ini setia, Tuhan tambahkan terus kesetiaan kami di dalam Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kami semua Tuhan, di dalam mencukupkan setiap kebutuhan hidup masing-masing kami. Biarlah Tuhan berkati dengan kesuksesan, Tuhan berkati dalam pekerjaan masing-masing, sehingga tingkat-tingkat berkat Tuhan yang Tuhan alirkan kepada setiap pribadi-pribadi, mampukan mereka bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap berkat Tuhan yang telah mereka terima. Berkati dengan kesehatan mereka ya Tuhan. Biarlah di masa-masa saat ini, ketika mereka masih harus tetap bekerja, Tuhan membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, sehingga sehat yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka semuanya. Berkati terlebih seperti Pak Untung dan juga Pak Yanto, Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Damai, kasih, berkat Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati atas setiap keluarga-keluarga kami semuanya Tuhan. Dengan segala keadaan permasalahan, biarlah kasih Kristus, damai yang daripada Tuhan yang telah ditinggalkan untuk kami semua, yang menguasai setiap pribadi-pribadi kami, sehingga dalam kehidupan rumah tangga kami semuanya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, karena Tuhan Yesus hadir senantiasa di dalam hati kami semuanya masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan generasi penerus gereja ini Tuhan, baik mereka yang anak-anak, balita, remaja, pemuda, pemudi. Tuhan berkati mereka dalam masa depan mereka, pertumbuhan fisik mereka, ke depan pekerjaan, teman hidup, studi mereka, di dalam kuliah mereka. Tuhan, Engkau sendiri akan menuntun, menata mereka masing-masing, dan Tuhan memberikan akan keberhasilan dan kesuksesan senantiasa. Tuhan, kami terus menyerahkan akan anak-Mu terkasih Mas Aldo. Biar Tuhan langkah ke depan untuk merindukan, untuk diterima di TNI. Tuhan akan menolong Mas Aldo. Tuhan juga terus menyertai Mas Bayu di Papua. Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk Mas Iman dalam tangan kuasa Engkau. Tanggal 8 nanti tes kedua CPNS, Tuhan menyertainya. Tuhan juga berkati akan Mas Chandra. Tanggal 15 nanti Tuhan juga berkati di dalam mengikuti tes kedua CPNS ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan yang lain Tuhan, saudara-saudara kami terkasih, ketika mungkin saat ini ada permasalahan, ada kerinduan, dan ada sesuatu yang mereka rindukan terjadi dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan akan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Tuhan ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami, baik di hari ini maupun di hari-hari berikut, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan limpahi kami semuanya dengan berkat
dengan rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, saudara sekalian yang terkasih. Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita akan berdoa untuk yang berikutnya, saat ini kita akan bersama-sama nanti